Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Adi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 eh, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sistem Informasi Manajemen dari salah satu perusahaan logistik, yakni JNT. Sebelumnya, perkenalkan saya Abdullah Isya Mubarok dengan NIM F04244035. Siap. Nah, saya Arsya Rizikul Abdallah dengan NIM F04244037. Saya Julianda Kemal Aditama dengan NIM akhir 053. Saya Narul Lintang Nafiza dengan NIM F04244052. Raya Macika Tiara Azhara dengan NIM akhir 059. Baik, untuk yang pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kita memilih eh, JNT Express sebagai studi kasus itu karena karena sebenarnya kita tertarik dan penasaran akan sistem dari pengiriman logistik itu sendiri yang sebenarnya cukup kompleks. Mencakup seperti wilayah yang luas atau pengiriman lintas daerah gitu. Jadi JNT Express ini berhasil merealisasikan pengiriman logistik dengan tetap memperhatikan kualitas dan pelayanan dan serta keamanan barang melalui sistem informasi manajemen yang mereka miliki. JNT Express ini sendiri merupakan eh, perusahaan yang bergerak di sektor jasa pengiriman logistik yang memiliki volume pengiriman tinggi setiap harinya. Lalu lanjut di rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan logistik JNT Express. Lalu ada apa saja kebutuhan sistem informasi berdasarkan pengguna yang terlibat dalam proses pengiriman barang di JNT Express. Dan yang ketiga ada bagaimana proses bisnis dan aliran data dalam sistem informasi manajemen logistik dalam JNT Express. Lalu masuk ke subbab 1.3 yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui peran dan fungsi sistem informasi dalam mendukung operasional perusahaan logistik JNT Express, lalu untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi berdasarkan jenis pengguna, yaitu manajemen, kurir, pelanggan, serta pengirim. Lalu ada memahami proses bisnis serta aliran data yang terjadi dalam sistem informasi manajemen logistik JNT Express. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat akademis, itu dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan logistik secara nyata atau real time. Lalu manfaat praktisnya dapat menjadi bahan analisis dan referensi dalam memahami bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pada perusahaan jasa logistik seperti JNT Express. Lalu yang terakhir ada manfaat pengembangan sistem yaitu memberikan gambaran awal terkait potensi pengembangan dan peningkatan sistem informasi operasional pada perusahaan logistik di masa yang mendatang. Oke. Baik, lanjut kepada bab 2 perancangan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan sistem dari sistem informasi manajemen logistik dari perusahaan JNT. Yang pertama ada pengguna utama dalam sistem informasi manajemen logistik JNT, itu terdiri dari tiga entitas utama. Yang pertama ada admin atau manajemen perusahaan, yang kedua ada kurir, dan yang ketiga ada pelanggan, yang terdiri dari penerima dan pengirim. Kemudian dari ketiga entitas komponen di atas, dapat kita lakukan analisis kebutuhan informasi berdasarkan jenis pengguna yang disebutkan. Yang pertama admin atau manajemen perusahaan, di mana mereka itu membutuhkan data transaksi pengiriman, data pelanggan dan penerima, data wilayah dan tarif, laporan pendapatan, laporan pengiriman per periode, dan laporan kinerja kurir. Kemudian yang kedua ada kurir, di mana kurir membutuhkan sistem informasi dari daftar paket yang harus dikirim, informasi alamat tujuan, status pengiriman barang, form input, dan update tracking. Kemudian untuk pelanggan sendiri, mereka membutuhkan informasi status pengiriman atau tracking barang, estimasi waktu sampai, informasi biaya pengiriman, dan riwayat pengiriman. Setelah menganalisis kebutuhan sistem informasi manajemen dari pengguna sistem, selanjutnya Selanjutnya, kita dapat menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi manajemen perusahaan logistik JNT. Yang pertama, kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional dari sistem itu sendiri ada manajemen transaksi pengiriman, sistem tracking pengiriman barang secara real time, sistem estimasi waktu sampai berdasarkan wilayah tujuan, kemudian ada manajemen data wilayah, tarif dan pengguna, penyajian laporan operasional dan manajerial, dan udah. Terus untuk kebutuhan non fungsional ada kinerja sistem, di mana di sini disebutkan sistem harus mampu menangani transaksi dalam jumlah besar dan memiliki akses real time. Kemudian yang kedua ada keamanan sistem, di mana proses autentikasi pengguna, pembagian hak akses dan perlindungan data. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan sistem, di mana sistem harus dapat diakses selama 24 jam nonstop. Yang keempat ada skalabilitas, di mana sistem dapat dikembangkan untuk cakupan nasional. Terus yang terakhir ada kemudahan pengguna, di mana sistem harus memiliki desain antarmuka yang user-friendly untuk semua pengguna dari semua kalangan. Dari semua analisis di atas, kami dapat membuat diagram use case sistem informasi manajemen logistik JNT, di mana dari diagram use case itu sendiri terdapat tiga aktor utama, yakni ada admin, kurir, dan pelanggan. Use case utama, yang pertama ada mengelola data pengiriman, yang kedua mengelola data tarif, yang ketiga mengelola data wilayah, yang keempat menginput tracking pengiriman, yang kelima cek status pengiriman, yang keenam cek estimasi waktu sampai, dan yang ketujuh melihat laporan pengiriman. Selanjutnya, di sini ada proses bisnis pada JNT. Nah, JNT ini berfokus pada layanan pengiriman yang cepat dan efisien. Nah, maka dari karena harus cepat dan efisien, maka harus terintegrasi dengan sistem informasi. Nah, seluruh alur operasional di JNT ini didukung oleh teknologi digital yang memastikan untuk ketepatan data, kecepatan layanan, dan transparansi informasi bagi bagi pelanggan maupun pihak internal perusahaan. Nah, di sini ada setidaknya 5 proses bisnis yang terdapat pada JNT. Nah, yang pertama ada penerimaan paket. Nah, di proses awal ini jadi pengirim paket ini atau pelanggan ini menyerahkan paket kepada agen atau drop point JNT terdekat. Nah, yang selanjutnya eh, yang kedua itu ada sortir dan pengelompokan paket. Nah, setelah pelanggan ini mengirimkan pada agen ataupun drop point JNT terdekat, ada proses pick up yang mengirim paket ini di gudang ataupun pusat sortir terdekat dari wilayah eh, pelanggan itu sendiri. Nah, saat setelah disortir itu, eh, pihak JNT akan melakukan pengelompokan paket berdasarkan satu wilayah tujuan, yang kedua jenis layanan yang dipakai oleh
pelanggan, dan ketiga jadwal pengiriman. Setelah data diinput semua, untuk pengiriman nanti. Nah, proses yang ketiga yaitu distribusi dan pengiriman. Setelah semua paket sudah terkumpul di pusat sortir, maka akan dikirimkan atau didistribusikan ke cabang atau hub tujuan terdekat dari pelanggan. Nah, di sini sistem informasi JNT ini berperan dalam memantau pergerakan paket secara real time, termasuk eh, status transit dan estimasi waktu pengiriman. Nah, kurir juga mempunyai aplikasi internal sendiri untuk melakukan pembaruan status paket selama proses pengantaran. Setelah diantar itu, maka ada proses keempat, yaitu konfirmasi penerimaan. Setelah paket itu sampai kepada penerima paket atau pelanggan juga, itu kurir harus melakukan konfirmasi melalui aplikasi internal dari JNT itu, melalui mungkin foto biasanya. Nah, setelah melakukan proses bukti foto itu, maka diupload dan tak terupload terupload di sistem di fitur pelacakan atau tracking yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, dari semua proses bisnis itu, JNT juga menyediakan yang layanan yang paling penting yaitu layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan ini bisa digunakan oleh pelanggan jika ada kendala seperti keterlambatan atau paket bermasalah. Eh, Setidaknya ada 5 proses bisnis tersebut yang dapat diuraikan pada JNT. Oke, selanjutnya adalah bagian DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam suatu sistem. Dalam konteks yang kami ambil, yaitu kurir ekspedisi JNT, alur data dimulai dari pelanggan yang menginput detail paket seperti nama penerima dan alamat tujuan. Nah, data ini akan masuk ke sistem dan disimpan dalam basis data pengiriman. Selanjutnya, sistem akan menghitung biaya pengiriman dan estimasi waktu sampai berdasarkan lokasi dan berat paket. Informasi ini diambil dari data harga dan data perkiraan waktu sampai, lalu menghasilkan output yang ke pelanggan lagi sebagai referensi. Setelah itu, sistem menugaskan kurir yang sesuai dengan melakukan pick up. Kurir akan mengakses data pengiriman dan memperbarui status melalui aplikasi internal JNT. Status ini bakal masuk ke database tracking dan pelanggan bisa memantau pengiriman secara real time. Terakhir, sistem menghasilkan laporan operasional untuk admin berisi jumlah paket yang dikirim, rata-rata waktu pengiriman, dan performa kurir. Laporan ini bakal digunakan untuk evaluasi dan peningkatan layanan sistem. Lalu, ada activity diagram. Ya, activity diagram menggambarkan urutan aktivitas dalam proses pengiriman paket JNT. Nah, proses ini dimulai dari pelanggan yang masukkan detail paket seperti nama penerima tadi, lalu sistem akan menghitung harga dan estimasi waktu sampai. Kurir akan ditugaskan untuk mengambil paket dari pelanggan, lalu mengantarkannya ke penerima. Jika penerima tidak ada tempat, sistem akan menjadwalkan ulang pengiriman. Nah, diagram ini fungsinya untuk kita bisa paham alur kerja secara logis dan menunjukkan titik keputusan penting dalam proses pengiriman. Dengan menggunakan diagram flow tadi dan activity diagram, kita bisa melihat bahwa sistem kurir JNT nggak hanya mengandalkan proses fisik, tapi juga alur data dan logika sistem yang saling terintegrasi. Ini penting supaya pengiriman paket berjalan efisien, transparan, dan bisa dipantau oleh semua pihak.
Oke, selanjutnya, tadi sebelumnya sudah membahas tentang operasional dari JNT Express itu sendiri. Tentu aja untuk menjalankan sistem informasi ini, pemilihan software dan juga infrastruktur hardware yang tepat ini sangat penting. Maka dari itu kami memberikan usulan terkait software dan hardware yang seharusnya digunakan oleh JNT. Yang pertama itu di operating system. Kami mengusulkan penggunaan Linux untuk infrastruktur server dan aplikasi inti. Alasannya bukan hanya soal performa menangani beban kerja real time, tetapi juga efisiensi biaya lisensi jangka panjang dan keamanan yang lebih tepat. Namun, untuk operasional administratif seperti akuntansi, kita tetap menggunakan Windows demi kompatibilitas aplikasi bisnis spesifik dan dukungan vendor yang kuat. Yang kedua itu ada di database, mengingat volume data GNT yang terus bertambah, kami merekomendasikan teknologi database cloud native dari Alibaba Cloud. Kenapa? Karena rekam jejak mereka terbukti sukses menangani event belanja global terbesar, di mana lonjakan trafik bisa mencapai ratusan ribu transaksi per detik tanpa crash. Oleh karena itu, dibutuhkan ketangguhan level tersebut untuk memastikan sistem JNT tetap stabil meski di masa peak season atau harbulness. Selanjutnya, di poin 3.2, software yang canggih membutuhkan perangkat keras yang mumpuni. Berikut adalah spesifikasi yang kami usulkan. Yang pertama itu, pada PC Workstation, diharapkan admin dapat didukung dengan PC dengan RAM minimal 8 GB dan SSD untuk multitasking yang lancar tanpa lag. Selanjutnya, dibutuhkan jaringan SD-WAN. Kami mengusulkan ini karena jaringan SD-WAN ini memiliki jalur fiber optik utama dan backup LTE. Teknologi ini memungkinkan sistem berpindah koneksi secara instan. Jika kabel fiber putus karena gangguan fisik, sistem langsung melompat ke jaringan 4G tanpa memutus koneksi komputer admin. Ini menjamin zero downtime di kantor cabang. Yang terakhir itu ada di perangkat lapangan. Dukungan penuh melalui scanner barcode, printer thermal, dan smartphone spesifikasi khusus untuk kurir sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional. Selanjutnya di poin 3.3 di sini kami mengusulkan peningkatan sistem operasional untuk agar ke depannya sistem JNT ini dapat lebih baik. Masalah terbesar di gudang saat ini adalah ketergantungan pada barcode scanner manual, di mana operator harus memindai label satu persatu, yang di mana ini tuh membuat operasional menjadi lambat dan rentan terhadap human error. Solusinya adalah implementasi RFID tunnel gate, di mana secara teknis sistem ini mengubah cara baca dari optik menjadi gelombang radio. Perbedaannya mendasar pada garis pandang di mana pada scanner lama, slasher harus melihat label. Namun dengan RFID, sinyal radio dapat menembus kardus. Jadi saat tumpukan paket melewati gerbang di atas conveyor belt, sistem membaca ratusan data paket sekaligus secara instan. Meskipun posisi label tertindih di bagian bawah, data tetap terbaca akurat. Ini mempercepat arus barang masuk dan juga keluar secara drastis dan menghilangkan antrian truk di gudang. Masalah berikutnya itu ada di tahap pengantaran, di mana saat ini kurir sering mengandalkan hafalan rute yang tidak efektif saat kondisi jalan berubah-berubah. Kami mengusulkan fitur Smart Route Optimization pada aplikasi kurir. Aplikasi ini bukan hanya sekedar mencatat status, tapi asisten cerdas berbasis AI bersifat dinamis, di mana jika tiba-tiba jalan ditutup, atau macet parah, atau bahkan kecelakaan, aplikasi akan merevisi rute kurir tersebut secara real-time detik itu juga. Selain itu, AI ini memiliki kemampuan machine learning. Ia akan mempelajari pola pengiriman untuk menyusun urutan prioritas berdasarkan jarak terpendek. Hasilnya, penghematan bahan bakar dan kurir bisa mengantar lebih banyak paket dalam satu hari. Keselarasan antara RFID Tunnel Gate yang mempercepat proses di gudang dan Smart Route Optimization yang mengefisiensikan perjalanan jalan raya menciptakan ekosistem logistik yang utuh. Kecepatan pemrosesan di gudang tidak akan terbuang sia-sia karena macet di jalan. Dengan implementasi ini, kita dapat menekan angka komplain pelanggan secara signifikan dan membawa GNT Express menjadi pemimpin pasar dalam hal efisiensi teknologi. Mungkin sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan dari pemaparan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi manajemen di perusahaan logistik JNT. Untuk itu saja untuk
yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.